Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada, yang tentunya saya doakan terus ya guys, mudah-mudahan kalian sehat semua, amin ya robbal alamin. Oke guys, bertemu lagi bersama saya di channel Suntri TV, yang dimana saya akan masih menceritakan alur sinetron yang tadi malam, yang dimana disitu ada Fajar dan Lia, dimana Fajar dan Lia akan pergi ke tempat Tante Merlin untuk membuktikan bahwa Lia tidak bersalah. Namun di tengah-tengah perjalanan, Fajar dan Lia pun bertemu dengan si Alia, dimana Fajar di situ membawa file untuk jadikan bukti di hadapan Tante Merlin. Namun ketika bertemu si Alia, file itu jatuh, bahkan si Alia pun menemukannya hingga mengambilnya. Namun ketika Fajar belum jauh dari si Alia, Fajar keburu teringat karena file itu gak ada. Bahkan Fajar pun mengira kalau file itu diambil oleh si Alia. Akhirnya Fajar dan Lia pun kembali untuk mencari si Alia, dan untungnya belum jauh, bahkan hingga bertemu lagi dengan si Alia. Lama kemudian Fajar pun menanyakan terhadap si Alia, "Mana Alia? Sinihin file saya. Kamu mengambilnya ya?" "Enggak," tapi Fajar yang terus kekeh untuk mengembalikan file itu, ternyata file itu diambil oleh si Alia. Namun si Alia malah kabur. Fajar dan Lia pun mengejarnya hingga singkat cerita file itu dapat dari si Alia. Pas si Alia mau ditangkap oleh Fajar untuk dibawa ke kantor polisi, tiba-tiba si Priska yang sedang membawa mobil sambil melamun alias berkata dalam hatinya jikalau dirinya lagi kesepian, bahkan teman pun gak ada, bahkan dirinya pun ingin bersahabat lagi, berteman lagi bersama si Alia. Tiba-tiba bertemu dengan si Alia yang sedang ditangkap oleh Fajar. Singkat cerita, si Priska pun berhenti, bahkan memanggil-manggil si Alia, melambaikan tangannya. Si Alia pun yang melihat Priska langsung lari dari Fajar dan masuk ke dalam mobil si Priska itu. Di sisi lain, Fajar dan Lia yang sudah berhasil mengambil file itu dari si Alia, Fajar dan Lia pun langsung pergi ke Tante Merlin, dimana di situ Fajar langsung meminta maaf terhadap Tante Merlin. Bahkan ketika Tante Merlin enggan melihat Lia, file itu langsung dinyalakan di depan Tante Merlin, dan memang jelas kelihatannya bahwa Tante Merlin pun mengetahui jikalau kecelakaan dirinya bukan gara-gara Lia. Namun di situ pun Tante Merlin yang agak sedikit memaafkan kehilapan Lia. Lia pun sangat sekali bahagia. Singkat cerita, Fajar dan Lia pun pulang lagi kontrakan Lia. Bahkan di situ pun Lia merasa senang telah bertemu dengan Tante Merlin, apalagi sekarang Tante Merlin agak sedikit merespon. Bahkan Fajar pun di situ mengatakan jikalau dirinya mau gak menjadi istri saya, kata Fajar. Di situ pun Lia menjawab, "Saya siap menjadi istri kamu lagi, Fajar." Alangkah indahnya, alangkah bahagianya Fajar di waktu itu. Bahkan Fajar dan Lia pun langsung masuk ke dalam kontrakan seperti biasa. Karena perut Fajar kekeroncongan, Lia pun yang mengetahui jika Fajar kelaparan, Lia pun memasak, bahkan dibantu oleh Fajar. Selesai makan, tiba-tiba ada suara yang ngetrok pintu sambil berteriak-teriak. Ternyata pas dibuka adalah Dewa. Dewa pun di situ langsung menggentak Lia, memarahi Lia. Kata Dewa, "Lia, kamu dasar tidak tanggung jawab ya atas kejadian terhadap Junior." Lia pun kaget. "Emang kenapa Kak Fajar?" "Junior sekarang cacat telinganya, gendang telinganya tuli," kata Dewa. Setelah mendengar kata tuli itu, Fajar dan Lia pun kaget lagi. Namun di situ Lia menjelaskan atas kejadian yang telah menimpa Junior. Bahkan Fajar pun
mengatakan terhadap Fajar, "Fajar jangan keras-keras dong, jangan menyalahi Lia, karena yang harus disalahi adalah para penjahat itu yang sempat mau menculik Junior lagi. Saya dan Lia pun berusaha untuk mengamankan Junior, tapi para penjahat itu yang telah memukul Lia hingga Lia pun terjatuh yang sedang bawa Junior." Namun Dewa pun di situ tidak menyalahkan Lia. Dewa hanya sebatas memberitahu jikalau Lia teledor terhadap Junior. Di situ pun Dewa langsung pergi lagi. Di sisi lain ya guys, dimana di situ ada Nana. Nana sedang masih di rumah Buana. Ketika Nana di luar untuk mencari angin atau beristirahat, bahkan Nana pun di situ sambil menggendong Junior. Yang lebih utamanya adalah Nana untuk mencoba merespon Junior, apakah Junior tuli atau enggak ya guys, kata Nana. Bahkan Nana pun di situ memanggil-manggil Junior sambil cilukuba. Namun menurut Nana, Junior benar-benar tuli karena Junior tidak menyahut panggilan dirinya. Di situ pun Nana merasa bersedih. Di sisi lain, Pak Nopal yang sedang melewati rumah Buana, yang dimana Pak Nopal pun mengetahui jikalau Nana itu adalah putri dirinya, yaitu anak Budiana. Bahkan Pak Nopal pun ingin sekali mendekati Nana sebagai putrinya. Bahkan Pak Nopal pun turun sambil mengintipnya. Namun tiba-tiba di sisi lain Bu Parah yang keluar menghampiri Nana. Ya seperti biasalah, Parah memarahi Nana. Namun ketika Parah memarahi Nana yang terus menuduh celaka Junior gara-gara Nana, bahkan Nana pun di situ menjelaskan sebenarnya jatuhnya Junior ini gara-gara kemarin yang terjatuh oleh Lia. Gara-gara Junior sempat mau diculik lagi oleh sekelompok orang jahat. Tiba-tiba si Parah kaget, jangan-jangan penjahat itu yang suruhan saya ya, kata si Parah dalam hatinya. Parah pun merasa menyesal terhadap dirinya yang sudah memerintah anak buahnya untuk mengambil Junior yang ketika dipegang oleh Lia. Namun si Parah yang terus menyalahi Nana ya guys, tiba-tiba Pak Nopal yang gak tega melihat anaknya dimarahi Parah terus, akhirnya Pak Nopal pun menghampiri Nana dan Parah. Tiba-tiba ketika si Parah mau memukul Nana, tangan si Parah langsung ditakis oleh Pak Nopal. Lama kemudian Parah pun mengenali Pak Nopal. Ada apa kamu Nopal kesini? Ada apa-apa, saya hanya melihat keluarga Buana. Ini adalah menantunya, tapi kamu sebagai ibunya malah mau menampar menantunya. Makanya saya langsung menghampiri ke sini, kata Pak Nopal. Bahkan Pak Nopal pun bilang, bahkan situ kan yang memasukkan saya ke penjara. Nana pun mendengarkan perkataan Pak Nopal. Di situ pun si Parah yang agak malu oleh perkataan Pak Nopal. Parah pun buru-buru memanggil satpam untuk mengusir Pak Nopal. Singkat cerita, Pak Nopal pun di situ mengenalkan dirinya terhadap Nana. Bahkan Pak Nopal dalam hatinya merasakan dekatnya dengan Nana, apalagi Nana yang merasa dekat dirinya, bahkan tidak asing dirinya setelah berjabat tangan dengan Pak Nopal. Singkat cerita, Pak Nopal pun keluar dari tempat itu karena Parah yang telah menyuruh satpam untuk segera mengusir Pak Nopal. Di sisi lain, ketika Parah mengetahui jikalau Junior itu terjadi kecelakaan gara-gara para penjahat itu suruhan dirinya, maka dirinya pun langsung menelpon terhadap para penjahat suruhan dirinya Parah. Namun si Roni yang telah mendengarkan pembicaraan Parah yang telah menelpon bersama para penjahat itu, Roni pun curiga terhadap perkataan Parah. Bahkan Parah pun ketika menelpon bersama para penjahat itu melihat Dewa yang baru pulang. Maka dari itu
Farah pun langsung menutup teleponnya. Bahkan Farah pun langsung menghampiri Dewa. Farah pun langsung menanyakan kepada dari mana kamu Dewa? Saya habis dari rumah Lia. Dewa pun di situ menjelaskan jikalau dirinya habis dari rumah Lia karena Junior celaka kemarin ketika dibawa oleh Lia. Bahkan yang mencelakai Lia dan Junior adalah para penjahat yang ingin menculik Junior lagi, kata Dewa. Di situ pun Farah yang takut ketahuan ya, karena dirinya lah yang telah menyuruh penjahat itu. Bahkan Dewa pun menegaskan di situ, saya tidak menyalahkan Lia, tapi saya akan terus mencari siapa orang yang telah mencelakai Junior, kata Dewa. Di situ pun Farah semakin ketakutan, takut terungkap jikalau dirinya lah yang telah mencelakai Junior. Di sisi lain si Alia yang bersama si Priska yang selamat dari kejaran Fajar. Di situ pun si Priska berjabatan tangan dengan si Alia untuk bersahabat lagi, berteman lagi, untuk balas dendam lagi, untuk bergabung lagi. Alia pun bersiap atas ajakan si Priska. Kelama kemudian si Alia dan si Priska pun langsung masuk ke kafe dan si Priska pun langsung memanggil si Roni. Singkat cerita si Roni pun datang ke kafe itu. Tiba-tiba ketika si Roni, si Priska dan si Alia berbincang-bincang mengenai kecurigaan si Roni terhadap Bu Farah atas celakanya Junior, tiba-tiba si Wilson datang alias si Kelvin. Si Priska pun langsung memeluk si Kelvin itu. Kenapa? Karena saking kangennya si Priska terhadap si Kelvin. Lalu bagaimanakah si Wilson itu yang menyamar si Kelvin? Apa si Wilson akan kembali lagi seperti semula si Kelvin, atau terus akan seperti itu si Wilson? Maka dari itu tonton terus BHSI di SCTV, satu untuk semua. Terima kasih, mohon maaf atas perkataan yang terbata-bata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.